Selamat pagi para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan memulai retret agung, perjalanan rohani menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Saatnya bagi seluruh umat untuk bertobat sebagai satu kesatuan gereja yang kita tandai dengan penerimaan abu. Dengan dimulainya retret agung ini, bersama Gereja Keuskupan Banjarmasin, kita semua diajak untuk merenungkan tema APP tahun ini adalah Gereja Transformatif, berjalan bersama mewujudkan bela rasa dan keadilan ekologis. Tema ini mendasarkan diri pada dua situasi sosial, yakni jeritan bumi dan kemiskinan. Tema itu mengandung pula ajakan bagi manusia untuk berlaku adil terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan lainnya, menuju ke suatu perubahan dalam bersikap dan berperilaku. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran diri kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini dengan lagu pembukaan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Rabu Abu. Saat dimuliakannya dan juga saat dimulainya juga masa Prapaskah, abu yang melambangkan duka cita, ketidakabadian dan juga sesal atau
ataupun tobat dalam hidup kita. Nanti dengan pemberian abu, gereja mengingatkan kita juga akan keabadian sehingga memanggil kita untuk hidup dalam semangat pertobatan yang sejati. Abu juga mengajak kita agar sepanjang masa prapaskah mengarahkan hati kita ini kepada Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, mari kita juga mempersiapkan diri kita. Kita memasuki retret agung dalam diri kita pada hari ini. Dan semoga adik-adik, Bapak Ibu, saudara terkasih tentunya ingin menjawab hati kita dalam retret agung ini. Pada hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun perkawinan Pak Fitri Alai yang ke-36 tahun. Semoga semakin diberikan kebahagiaan, damai sejahtera dan juga kesetiaan dalam membangun hidup berkeluarga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memulai kekuatan untuk mengalahkan kelesuan dan kelesuan rohani kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah, pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang telah dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-puji yang kepadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kamu, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kamu. Catatlah, saat inilah saat tekanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Raja
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang lain, supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah ramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan lihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, hari ini sudah berpantang apa? Sudah berpantang tidak main game? Sudah belum? Ya. Tidak jajan? Sudah belum? Awas kalau nanti jajannya lebih banyak daripada hari sebelumnya. Tidak ya? Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang kami kasihi, hari ini kita dan gereja memasuki masa prapaskah atau masa puasa, masa tobat, masa penuh rahmat Retret Agung umat beriman dengan menerima, menandai diri kita dengan abu. Nanti kita akan mendapatkan abu di dahi kita. Abu itu adalah tanda kerapuhan manusia yang mudah jatuh dalam kelemahan dan dosa. Abu juga adalah tanda pertobatan. Kita mulai masa tobat dengan berpuasa, bermati raga, beramal kasih, dan juga meningkatkan kehidupan dalam doa-doa kita. Oleh karena itu, masa puasa adalah masa kita
dalam diri kita, berbenah diri dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kesempatan secara khusus untuk lebih menahan diri dari segala kesenangan, segala kenikmatan-kenikmatan, kesukaan-kesukaan kita, untuk terus berbuat amal dan juga lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan kita, dan diri kita sendiri. Berpuasa sejati adalah bagaimana dalam diri kita ini membangun suatu pertobatan, perubahan diri dengan mengoyangkan hati, membangun sikap batin dengan meninggalkan hal-hal buruk dalam hati dan dalam sikap hidup sehari-hari. Hal-hal buruk apa kalau anak-anak biasanya ya, semoga tidak ada di sini anak-anak yang suka mencontek dalam ujian ya, tidak ada ya. Atau sering menjahili teman-teman, tidak ada ya. Atau mengolok-olok teman-temannya, tidak ada ya. Membuli teman-temannya, tidak ada ya. Bagi keluarga tentunya bagaimana berbuat baik dalam hal ini. Mengajak keluarga untuk berdoa bersama dalam keluarga. Maka tentunya pertobatan adalah proses mencapai kesempurnaan hidup Kristiani melalui perubahan amal kasih, melalui doa-doa dan puasa kita. Bacaan hari ini mengajak kita semua untuk memanfaatkan saat ini sebagai rahmat, saat rahmat dan juga saat berkat kembali dalam berrelasi kita, berbelas kasih dalam hidup kita, semangat doa kita, semangat berpuasa kita. Oleh karena itu, tentunya gereja mengajak kita semua, sebagaimana juga dalam Yoel dalam bacaan pertama mengajak sekarang, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Yang diminta adalah sekarang saat ini saat yang penting, saat yang rahmat dan saat keselamatan. Maka dengan nasihat Rasul Paulus juga dalam bacaan yang kedua hari ini, agar dalam diri kita ini memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Bagaimana hidup kita ini berdamai dengan Allah, bagaimana kita kembali hadir dalam Allah itu sendiri, dekat kembali dalam Allah. Yang tidak pernah ke gereja ya setiap hari minggunya, maka dalam pertobatan hari ini akan pergi ke gereja setiap hari minggunya. Yang biasanya hari Minggu hanya nonton film-film kartun saja, tidak mau ke gereja, maka pertobatannya bahwa ajak orang tuanya untuk pergi ke gereja, bisa bersama dalam keluarga. Masa tobat inilah tentunya adalah masa di mana kita dengan penuh kerendahan hati dan juga berani untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah, jangan membuat sia-sia kasih Allah yang telah kamu terima. Curahkanlah saat inilah, saat berkenan itu, hari inilah hari menyelamatkan itu. Inilah tegas Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Maka butuh keberanian, butuh kerendahan hati, dan juga kemauan dalam diri kita ingin berubah dalam pertobatan itu. Kita pun tentunya diingatkan oleh Yesus di awal masa prapaskah ini, masa puasa ini, agar hati-hati dalam menjalankan kewajiban keagamaan kita sebagai orang beragama dan juga orang beriman. Dalam menjalankan kewajiban agama supaya jangan suka pamer, agar dilihat
bernilai. Ini perlu diwaspadai agar dalam diri kita tidak jatuh dalam kecenderungan suka pamer. Orang seperti itu sudah mendapat bagiannya dari Allah. Juga dalam hal memberi sedekah, dalam hal juga berdoa dan berpuasa. Semua tindakan ini harus dijalankan dari hati dan dengan hati yang terbuka dan hanya demi kemuliaan Tuhan. Dan semuanya ungkapan lahiriah harus keluar dari ketulusan hati, dari kerendahan hati, dari kesungguhan hati, tanpa ada maksud tersembunyi dalam semua praktek keagamaan kita. Pertanyaannya mengapa? Ya karena Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Dia sudah tahu apa yang telah kita perbuat dalam hidup kita. Oleh karena itu kita berdoa semoga awal masa puasa, masa prapaskah ini kita jalani dalam semangat suatu pertobatan dan juga kerendahan hati kita, agar apa yang tersembunyi yang kita lakukan dalam diam-diam dan mendatangkan rahmat dan keberkat berlimpah. Itulah tentunya puasa dan tobat yang sesungguhnya. Kita mulai hari ini, sekarang ini, saat ini, karena hari ini adalah saat penekanannya dalam diri kita. Melalui tobat kita semakin berbenah, semakin berbuah, dan juga semakin memberikan berkat dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saatnya kita akan memberkati abu dan juga akan dibagikan kepada kita semua. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati mari kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa prapaskah dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu, khususnya pada hari ini ulang tahun perkawinan Pak Sutri bin Alay yang ke-36 tahun. Semoga Kau berikan kesetiaan dan juga kebaikan dalam membangun hidup berkeluarga. Dan berdoa juga untuk ulang tahun Imamat Romo Albert Slamet. Semoga juga Kau berikan kesehatan, kegembiraan dalam pelayanannya dan juga kesetiaan dalam menjalankan segala tanggung jawab sebagai seorang imam, khususnya di Keuskupan Banjarmasin ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa. Kami berdoa bagi anak-anak kami, semoga anak-anak kami Kau berikan juga keceriaan, kesehatan dan juga kebaikan dalam belajar. Semoga mereka pun selalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua dalam kasihnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa tidak sepanjang segala masa. Nah, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Ya Allah, pada awal masa prapaskah ini, seluruh umatmu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami yang mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putramu yang hidup dan berkuasa hingga sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang yang berdosa ini diselamatkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu, dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para mereka yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dipersilakan berdiri saja. Berdiri saja. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala, setelah Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah
kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, dia persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan dia keselamatan. Kami bersyukur sebab kami patut layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus, Uskup kami Petrus Budentima, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam peradilan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagi-Mu, damai Ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami dan perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang Maha Kudus dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya datangkan kepada saya, bagi segala kerjaan apa yang akan lakukan.
berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami, sebab Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak Ibu, saudara terkasih, suster dan juga adik-adik yang kami cintai, selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat menjalankan retret agung dalam kehidupan iman kita. Semoga rahmat kasih Tuhan dalam masa Prapaskah ini menuju suatu pertobatan dalam hidup kita. Mari kita tutup dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, panggilan misa sudah selesai.